tantang saya untuk membuat gimana sih jembatan Suramadu itu bisa jadi koleksi. Nah itu bisa, itu sangat-sangat bisa. Jadi pengenalannya adalah dari mencari gambar banyak, kemudian mencari literasinya, jurnalnya segala macam. Yang kalau misalnya di tugas akhir untuk mahasiswa tingkat akhir biasanya itu akan sangat berguna yang namanya literasi tersebut. Jadi seperti skripsi di universitas lain, maka kalau di sekolah mode tugas akhirnya dipertanggungjawabkan dengan background dan dasar literasi yang baik dan benar. Gitu. Jadi setelah mendapatkan data, melihat gambar, kemudian kita buat dalam rangkuman deskripsi yang baik, baru kita masukkan yang namanya bagan, yang kalau misalnya saya kenalkan adalah pembuatan kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir tadi akan dicari kata kunci dan juga hal-hal penting dari tema tersebut. Apakah dia harus meruncing, apakah dia harus membulat, apakah dia harus berpita, apakah dia harus berwarna tint dan lain sebagainya. Nah kemudian nanti kita akan masuk dari kerangka berpikir itu, kita akan kerucutkan lagi untuk menjadi yang namanya bagan konsep desain. Nah bagan konsep desain ini akan menceritakan secara garis besar bagaimana nanti desain yang kita buat, gitu. Sehingga mahasiswa gampang untuk membuat. Kalau misalnya dosen 150 desain, 300 desain, itu akan mudah karena sudah memiliki bagan konsep desain yang baik yang berdasarkan literasi tadi. Nah, pengenalan itu kita kuatkan dengan mengenalkan unsur budaya. Jadi literasinya adalah bagaimana cultural preservation yang kita gali tadi itu harus dikuatkan di dalam koleksi kita. Oleh karena itu masuk ke dalam bagian konsep desain, nanti akan masuk ke dalam sketsa yang menarik yang memiliki benang merah yang sama. Sehingga setelah mendapatkan bagian konsep, membuat mood board, kemudian membuat desain, baru kita menuju yang namanya produksi. Seperti itu. Oke, berarti dalam pembuatan busana itu dibilang gampang, asalkan kalau kita ada desain ya Pak ya? Betul. Betul sekali. Jadi yang paling pertama kita harus cari inspirasi. Kayak kita mungkin lagi jalan di grup daun, kita cari itu daunnya daun apa, kita cari sejarahnya. Bentuk yang menarik itu apa sih? Itu kan juga kita untuk mencari lebih tahu, lebih dalam gitu ya. Bukan literasi, googling gitu ya, Pinterest. Nah, anak muda itu harus gitu. Jadi nggak ada yang namanya copy paste atau membuat yang sekedar mencoba membuat desain, kemudian disuruh oleh dosen yang membuat pola A lalu membuat enggak. Jadi nggak segampang itu. Kita melalui stepping yang jelas sehingga pada saat keluar mereka menjadi insan di kalau terjun di dunia fashion nanti kira-kira memiliki bekal yang bagus untuk berdiri sendiri. Gitu. Oke, kan ini untuk dari segi pendidikan itu pembuatan busana itu pertama tuh ada kita cari inspirasi, terus kita riset data-datanya, dan dari sejarahnya seperti apa, bentuknya, warnanya, terus kita buat kerangka berpikir ya Pak ya. Terus ada BKD, badan konsep desainnya, dia target yang runcing atau warnanya seperti. Terus kayak gitu. Mungkin kalau dari kaucuk kita yang udah bekerja di industri nih, kalau kita pembuatan desain buat busana itu di industri gimana sih Kak? Langkah-langkahnya tuh sama kah atau ada perbedaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Sebenarnya kalau di bidang industri itu cukup sedikit berbeda ya. Bahkan beda sih kalau menurut saya ya. Kalau di segi industri itu kita tuh harus mengerti selera konsumen. Pertama, kedua, oke kita lebih keren, cuma
kita tuh milih pakaian yang nggak tahu ya, masyarakat konsumtif Indonesia itu kalau untuk maaf menengah ke untuk middle atau menengah ke bawah itu lebih memilih yang murah, benar nggak ibu? Benar kan? Benar kan? Yang penting murah, tapi kalau dilihat badan tuh kayak kelihatan mewah gitu. Nah, berarti itu kan gimana caranya kita bikin koleksi atau baju yang tren baru itu yang seperti itu. Kita harus memutar otak juga dalam bidang industri juga, sama itu kan. Kalau untuk langkah-langkah kita lebih ke praktis ya. Sekarang kalau baju-baju yang ready to wear itu kebanyakan tuh lemparnya ke konveksi gitu kan, yang dimana itu perputaran ekonominya atau perputaran konsumtifnya itu lebih cepat gitu. Kalau dilempar ke konveksi ya, beda lagi kalau misalkan kita di butik. Kalau di butik itu kan satuan ya gitu. Nah itu kualitasnya beda lagi gitu, kalau jahitan butik. Nah itu harga juga menentukan itu kan, kayak bahan-bahan juga. Nah itu kalau yang di butik itu lebih ke arah yang benar-benar ini maunya konsumen gitu. Tapi itu harga juga lumayan lebih mahal gitu. Dan itu target konsumennya juga itu beda gitu kan, bukan kayak maaf menengah ke bawah atau middle gitu. Jadi udah menengah atas gitu. Itu beda lagi dia seleranya. Nah, kita sebagai desainer gimana caranya itu kita tuh jangan egois gitu kan. Kebanyakan kita kan kalau buat koleksi kan sesuai kita gitu kan, kayak aku pengen gini, ribet gini. Cuman kalau dibuat di konsumennya itu kayak belum tentu dia suka. Benar kan? Benar kan? Kayak belum tentu dia nyaman gitu kan. Jadi kita harus turunin ego kita kalau misalkan bikin koleksi atau apa yang bisa mendobrak pasaran nasional bahkan internasional. Jadi secara singkatnya itu kalau di segi industri itu kita lebih harus tahu dulu target kita siapa. Dalam pembuatannya dia pinginnya yang nyaman kah, atau pinginnya kayak bentuknya aneh-aneh kan ada juga. Jadi perbedaannya itu lebih ke itunya kan. Untuk sendiri kan ini sebagai boleh kasih tahu nggak sih kak pattern maker itu? Pattern maker itu sebenarnya itu bahasa Inggrisnya tukang pola ya, pola. Tapi jangan salah juga loh, pola itu bukan sembarang orang ya, itu bener-bener ya pola itu. Sini ada yang suka pola nggak? Angkat tangan. Suka pola itu pertahankan ya. Jujur sangat diperlukan untuk era sekarang ya. Jujur saja di era-era butik industri itu tukang pola diperlukan banget itu. Soalnya pertama jarang, kedua emang susah, ketiga emang apa ya? Ketiga emang kayak tukang pola itu kan udah dibutuhkan kan? Ya bisa dikatakan bahwa itu dengan sebuah backup seorang desainer sendiri ya. Desainer itu juga sebenarnya tuh jarang yang bisa pola. Jadi otaknya itu semuanya itu dipola semuanya. Jadi kalau misalnya motong juga tuh kayak misalnya batik itu nggak sembarang bisa nggak sembarang motong gitu. Itu gimana caranya tuh motif ini sama ini kalau misalkan jadi kemeja tuh harus ketemu, dan itu harus berpikir keras banget. Kalau nggak tidak tahu caranya itu bisa benar nggak? Benar kan? Jadi pertahankan yang misalkan kita suka pola, udah pertahankan. Bila perlu di-upgrade menjadi pola digital. Kita kan di eranya udah era digital ya. Nah, pola digital itu benar 2 kali lipat sangat membutuhkan. Di bagian garis bahkan yang di bagian kayak garmen-garmen itu sebenarnya pola digital itu sangat diperlukan sekali. Soalnya kan di Polimedia yang saya tahu di Polimedia itu pola digital tuh diajarin ya. Tapi saya dengar di kampus-kampus lain ya,
masih belum. Yang saya tahu ya, nggak tahu kalau misalkan udah diajarin gitu kan. Tapi itu harus dipertahankan banget sih yang bisa bola digital. Jangan ditinggalin ya, jangan ditinggalin. Bila perlu orang-orang yang nggak suka bola itu harus sekarang udah mulai harus suka bola. Jujur saya di Polimedia dulu ya, orang yang bukan apa ya, kalau setiap pelajaran bola itu kayak aduh nih mau mati aja dia meninggal, bener gak? Kayak puyeng banget gitu. Sekarang aku udah kayak kena batunya sendiri, kayak ya udah deh terjun di bola gitu. Itu dengan sangat nekat sih, tapi lama kelama jadi ngerti, jadi kayak mencintai bola itu penting. Jadi jantungnya sebuah baju. Kalau pola kita jelek, baju kita nggak akan nyaman dan nggak akan jadi. Bener nggak? Benar banget. Kadang-kadang tuh kayak udah ditandain, gue merasa dikit aja. Kadang-kadang suka jadi gak enak. Terus kadang-kadang kayak dan di tengah sekolah dikasih salah-salah. Terus kita masaknya salah-salah. Udah gak bener. Kayak gitu sih. Itu jantungnya. Kalau misalkan kalian pengen jadi seorang desainer, kalian harus cari-cari bener tukang polanya ya. Bayar mahal nggak apa-apa, emang tukang pola itu bayarnya sangat mahal gitu kan. Panas ya, sangat mahal gitu. Makanya betah ya di Ivan Gunawan ya. Ya betah nggak betah, harus betah. Oke, Agidin, Ucup ini adalah salah satu murid saya yang seperti dia bilang tadi bahwa dia nggak suka bola. Tapi Bapak Ibu hadirin perlu ketahui bahwa setiap anak yang masuk di desain model itu nggak akan mungkin bisa semua materi fashion itu dikuasai. Apakah dia lebih kuat di fashionnya, di desainnya, ataukah dia kuat pada polanya, suka membuat, mengukur dan lain sebagainya, suka polanya. Ketika apakah dia suka produksinya, gitu. Jadi teman-teman, bapak, ibu, anaknya yang mau masuk desain mode, kalau melihat salah satu itu aja berkembang, masukin ya ke sekolah mode. Itu akan berkembang dengan sendirinya ketika dia masuk ke sekolah mode. Yang mana tahu itu adalah jalannya dia. Ya, jadi kalau saya bilang Ucup ini pintar konsep. Dia pernah bikin masjid, waktu itu tugas akhir ya. Masjid Cipta Rasa, dia bikin bentuk koleksi masjid yang harus tertutup, tapi poinnya adalah penguatan detail pada pakaiannya. Itu saya suka banget. Jadi bikin masker pada waktu itu COVID, bikin maskernya beda banget dengan tumpukan lipatan-lipatan kain yang jahitannya itu nggak kelihatan, gitu. Jadi kembali lagi ke konsep cultural preservation-nya, bahwa setiap apa yang ada di lingkungan kita, terutama yang membahas tentang cultural preservation, itu sangat bisa diangkat. Tergantung dari kita, mahasiswanya, anaknya, menggalinya dari sisi apa, gitu. Fashion kan seni itu universal, gak ada yang benar, gak ada yang salah. Bagaimana kita menginterpretasikan koleksi kita kepada khalayak umum, kepada klien, kepada buyer, itu ya, kepada konsumen, gitu. Jadi kan udah sempat disinggung juga nih, kalau contoh kerjanya di sebagai desainer Ivan Gunawan tuh terkenal banget. Aku tuh sempat lihat di gak sih, jadi aku sempat magang di salah satu desainer juga. Jadi itu salah satu tim juga pas show itu sama Ivan Gunawan. Dan itu ada itu kita lagi di kelompoknya Muhammad Wasra juga. Itu bagus banget, mungkin kayak bisa diceritain nggak sih, kayak itu lagi ngamat tentang wasranya tuh, wasra yang dipakai tuh wasra apa, dan apa ya, itu udah dipakainya gimana aja, gitu. Mungkin bisa cerita-cerita kita. Ya pas itu Ivan Gunawan juga kan mengeluarkan koleksi wastra yang di F3. Nah itu dia mengangkat kain jemputan gitu kan, yang dimana kain itu kain yang halus itu dibikin motif terus dipakai ikat dulu. Nah di situ karena basicnya Ivan Gunawan itu
modelnya simple tapi glamor. Jadi desainnya itu misalkan kayak kalau kita lihat aja kayak misalkan daster biasa, cuma kita dibikin mewah, dibikin kayak seperti itu, dibikin kayak mewah banget, dan di situ sisi elegannya. Nah, di show JRT itu dia disuruh lagi ke luar negeri bahwa ini nih budaya Indonesia itu kayak khas Indonesia, wastra Indonesia dikenali di dunia fashion week sama Paris Fashion Week. Berarti secara nggak langsung wastra kita tuh udah terkenal juga di luar negeri, udah berkilau lah. Mungkin dari Kaucup ada pengalaman lain nggak sih, kayak memperkenalkan mungkin batik wastra lain keluar gitu, atau mungkin dengan brand-brand lain? Pengalaman saya waktu kerja di KKN Wasta Galeri, yang tepatnya di Jawa Timur Nganjuk, itu kita berkesempatan bekerja sama dengan brand ternama yaitu Dior. Dior mengangkat wastra Indonesia yaitu kain endek yang dari Bali ya. Kebetulan tender kita menang. Kita nggak sembarangan kayak misalkan ngajuin tender tersebut, karena ini adalah soal bisnis ya, dimana si Dior ini memilih tender kita karena kita sudah teruji kain tersebut, bahkan di luar Jepang itu di antara tender-tender yang lain pas itu. Nah, hal tersebut kita bikin koleksinya, cuman untuk dia kan cuma beli kainnya aja kan. Nah, kita buat kainnya, tapi kita minta bantuan pas itu ke Jepara, bukan ke orang Balinya langsung ya. Soalnya kan kita kan berangkatnya soalnya kan women empowerment, di mana kain tersebut dibikin sama wanita-wanita pekerja di sana. Karena orderan kita banyak, jadi kita dibagi di Balinya di Jepara ya. Kita juga harus hati-hati ya. Aku mau ngasih tahu kalau misalkan kain tenun di Indonesia itu kita kan punya kosnya masing-masing daerah kan. Nah, saya mau bocor sekarang kalau misalkan Jepara itu tempatnya ibarat kalau Cina itu apa ya, peniru kain handal di Jepara. Itu kualitasnya bahkan sama. Artinya kan Jepara itu ada di Cina juga, di provinsi. Nah, itu ibarat saja. Kalau kita kan di Cina kan kayak meniru produk-produk, misalnya sepatu Nike kan di Cina juga bisa kan. Nah, kalau di Indonesianya itu di Jepara. Dia jagonya niru kain-kain Nusantara. Kak, tapi kalau kayak kan itu kain Bali ya, tapi Jepara terus dipakai sama brand luar gitu. Kalau kayak gitu ada kayak pro kontranya gitu nggak sih Kak? Itu sudah pasti ada pro kontranya juga ya. Saya nggak mau cerita. Ada pro kontranya. Cuman pas itu kami karena itu pesannya bukan dadakan, kayak lebih cepat, kayak soalnya dia kan mau susul juga kan, jadi kayak kita dibagi aja nih, soalnya kan di Bali kan lumayan lama juga, jadi kita lempar ke Jepara.